Maka kita perlu membagi, ya, membedakan mana bakat, profesi, hobi, dan mimpi. Ini harus kita bisa membedakan dengan melihat 3 rukun bakat tersebut. Ustaz saja kalau melihat gambar ini tuh kayak gambar ikigai-nya Jepang, ya. Bakat yang digagas Jepang ada 4, ya. Yang satu adalah apa yang diterima masyarakat, yaitu moral. Nah, sedangkan kita nggak usah disebut karena bakat itu dasarnya adalah akhlak. Akhlak itu pasti tauhid, ya. Akhlak itu mesti syariat, ya. Maka bakat itu harus dikuatkan setelah syariat, setelah akhlak. Maka yang keempat di Jepang, karena mereka adalah orang yang tidak bertauhid, akhirnya ada apa yang diterima oleh masyarakat. Kalau kita apa yang diterima syariat itu sudah mendasari dari bakat ini, ya. Jadi keimanan itu harus mendasari bakat ini. Jadi ini kayak ikigai yang digagas oleh Jepang, itulah bakat versi Jepang. Observasi bakat. Nah, anak usia 0 sampai 7 tahun itu hanya sukanya saja. Anak TK itu belum bisa apa-apa, ya. Pokoknya suka tinggal lagi, suka tinggal lagi. Wah, anak TK kok nggak ada gunanya ya? Ya nggak ketemu-ketemu kalau lihat gunanya. Terus Ananda tadi, sukanya apa? Sukanya bergerak, ya, sukanya bergerak. Ya sudah, berarti bakatnya bergerak. Itu gampang begitu saja. Nanti setelah SD, itu baru suka dan bisanya. Nah, kemudian setelah 10 tahun, kelas 4, itu 3-3-nya kita observasi. Nih. Nah, kita observasi. Nah, akhlak ditumbuhkan sama rata pada semua anak, tapi setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda. Tadi sudah dibahas bahwa batas minimal itu akhlak, sedangkan atasnya itu namanya bakat. Nah, tadi sudah disebutkan di awal ketika konsep umum, ada anak gerakannya biasa, berperasaannya biasa, tapi berpikirnya dominan. Inilah yang disebut dengan anak tipe pemikir, ya, tipe pemikir yang tadi sudah disebutkan di awal tadi pagi. Maka anak ini, ya, kelak menjadi apa kira-kira? Ya, ahli ilmu, dosen, ahli fisika, ahli fikih, gitu ya, ahli hadis, ahli Al-Quran, IT programmer yang terkait dengan mikir. Ini kata Ibnu Qayyim tadi, wa idza ra'ahu husnal fahmi, sahihal idroki, ya, jayyidal hifdzi wa iyan. Mudah paham, mudah mengerti, hafalannya bagus, cerdas. Maka kata Ibnu Qayyim jadi calon ahli ilmu. Tapi apakah anak diinginkan semua? Tidak. Ada anak yang dominan di perasaan. Nah, ini berpikirnya standar, gerakannya standar, ya, tersinggungan, ya, mudah menangis, pemalu. Ini adalah tipe anak perasa, ya, perasa. Maka anak seperti ini cocok nggak jadi ahli ilmu kayak tadi? Dia nangis nanti ketika ditanya apa namanya mahasiswanya, ya, ketika penelitiannya gagal, ya, bisa nangis dia itu. Maka dia cocok jadi guru TK, ya, jadi konselor, psikolog anak, perawat, petugas sosial, dan peran terkait dengan perasaan. Ini. Kemudian ada lagi anak yang berpikirnya standar, kadang-kadang juga dianggap nggak punya perasaan, ya, tapi gerakannya luar biasa seperti Ananda tadi. Nah, tipe anak tegas, ya, tipe anak tegas. Kira-kira besok jadi apa ini? Ayo, kalau jadi guru TK nggak cocok, jadi IT programmer nggak cocok, pecah semua komputernya nanti itu. Nah, ini kelak dia bisa menjadi, ya, manajer, kepala sekolah, mandor, debt collector, dan sebagainya. Ya. Ini anak tegas, ya. Ini peran lain yang terkait dengan keberanian dan kerja keras dia. Ini, maka dia bergerak terus karena pekerja keras, nggak mau diam, nggak sabaran. Nah, ini tipe anak hebat, ya. Tiga-tiganya hebat. Setelah observasi, ini hasil observasi kami, ya, Ustadz dan Ustadzah. Observasi kami,
Setelah kami observasi, menurut penilaian kami itu totalnya 170 skornya anak seperti ini. Ternyata anak yang sebelumnya tadi sama 170. Ya. Terus yang cerdas ini juga sama 170. Ini menunjukkan apa? Betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maha adil. Ini hasil observasi kami yang buat kami takjub. Ya, walaupun memang kita harus meyakini Allah maha adil, tapi kadang-kadang ada bukti seperti ini, kita tambah mantap lagi. Ini. Nah, ini 3 tadi yang sering disebut dengan anak normal tanda kutip, karena semua anak itu normal. Ya. Tapi ternyata ada anak yang salah satu di antara jiwanya itu di bawah standar. Contohnya ini. Ada anak yang lemah di berpikir. Ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan bakat. Yaitu bakatnya bergerak. Inilah yang disebut anak ABK, anak berkehebatan khusus. Nah, saya hapus berkebutuhan, ya, saya ganti dengan berkehebatan khusus karena ini anak hebat. Nah, kalau ini ditotalkan nggak 170, berarti nggak adil dong, bukan begitu. Ternyata kelemahan ini, ya, itu ditambahkan di sisi lain. Ini ya, ini sehingga anak ini kalau ditotal skornya jumlahnya sama. Ini yang buat kami lebih takjub lagi. Saya cerita sedikit tentang anak ini. Ya, jadi saya menggambar ini itu dari analisa murid kami. Kami kedatangan seorang yang mau daftar di sekolah kami. Badannya besar. Saya melihat wajahnya itu wajah yang tertekan, mudah emosi, ya nggak mau tenang, sama ayahnya marah-marah. Saya tanya, kamu usia berapa? 16 tahun Ustaz. Wah, Masya Allah, berarti kamu nanti SMA. Kami itu naruh kelas itu nggak pandang ijazahnya apa, kami hanya melihat usia. Kamu SMA. Dia memandang itu, mandang saya agak heran gitu kan. Seneng juga enggak, masa sih, mungkin dalam hatinya seperti itu. Akhirnya ya nanti kamu SMA. Ya. Jadi saya menaruh anak sesuai dengan usianya. Jadi misal ada anak usianya 17 tahun atau mungkin 14 tahun, tapi dia masih daftar kelas 1 SMP. Saya tawari, gimana kalau langsung kelas 2? Walaupun nanti formalnya tetap kelas 1. Jadi belajarnya di kelas 2 karena itu sangat mempengaruhi psikologis dia. Nih, ternyata anak ini tadi itu berkas yang dibawa itu saya kira kan ijazah SMP kan, ya. Karena 16 tahun ternyata hanya membawa rapot SD kelas 4. Bayangkan, belum bisa baca tulis. Usia berapa tadi? 16 tahun. Tapi kami taruh di SMA, gabung dengan teman yang lain. Akhirnya masuklah. Nah, ketika kami mendapatkan anak hebat seperti ini, kami diskusi dengan para asatidz. Ustaz, alhamdulillah kita dapat satu lagi Ustaz, anak hebat gitu ya. Ini kali ini sepertinya dia nggak bisa baca tulis, berpikirnya lemah, dan dia masih kelas 4 SD, ini mau naik kelas 5. Tapi minta tolong Ustaz, nanti taruh di SMA. Siap, di SMA, sudah masuk SMA. Bayangkan, bisa dibayangkan kan? Ya. Kepalanya dibentur-bentur, ya nanti ada teman yang ledek gitu kan. Itu biar terjadi, karena kan nggak semua anak selesai kan ya. Akhirnya saya nggak mau di SMA, terserah mau kemana kamu. Akhirnya turun sampai kelas 8, sudahlah masih pantas. Daripada di SD kan dikira gurunya nanti kan. Gitu ya, ini. Nah, akhirnya masuk kelas 8. Akhirnya kita bahas, baik Ustaz, kaidah kita, ketika anak punya kekurangan, jangan fokus pada kekurangannya, tapi pada kelebihannya. Dia berpikir lemah, kita yakin nanti insya Allah gerakan dan perasaannya dominan. Benar, kita observasi 3 bulan. Ya. Observasinya bukan berarti kita kemana-mana bawa kertas, bukan. Jadi amati aja sambil membayangkan 3 ini, gampang sekali.
Ketika kami mau masukkan galon, kan di pondok itu banyak galon gitu. Teman-temannya itu bawa satu itu sudah berat banget, galon yang besar itu loh. Nah, dia bawa dua itu tenang, Ustaz. Tenang banget. Wah, berarti yang kuat di mana? Fisik. Nah, merah sudah. Oke, ini adalah fisik. Kemudian diamati lagi. Ketika ada mobil asing datang ke kami, dia langsung muncul. Karena apa? Itu dikira adalah tamu. Nanti setelah ketemu, langsung dia mendekat, bukakan pintu. Padahal kami nggak nyuruh itu. Setelah bukan pintu, mau ketemu siapa? Oh, mau ketemu Ustaz. Oh ya, tunggu sebentar. Turun, dibukakan pintunya, kemudian boleh saya bawakan tasnya, seperti itu. Kayak resepsionis di hotel. Padahal kami nggak ngajari itu. Dan itu setiap ada tamu, muncul dia selalu begitu. Muncul lagi, muncul lagi. Apalagi kami kabari nanti jam 12 ada tamu sudah nungguin di depan dia. Ini. Nah, berarti dia kuat di mana? Perasaan. Nah, baik. Setelah ketemu 3 bulan, kami diskusi lagi. Sekarang ketemulah, alhamdulillah, dia kuat di gerakan dan perasaan. Mari kita diskusi sekarang. Kira-kira anak ini besok kalau sudah besar, dewasa, jadi apa dengan fisik dan perasaannya? Diskusi, kita mikir, profesi apa ya? Kita harus memberikan cita-cita pada anak ini yang sesuai bakatnya, biar dia merasa punya masa depan. Jadi madesu, masa depan sukses. Ini. Jadi akhirnya ketemu, Ustaz, ada usulan, wah Ustaz, ini cocok jadi supir travel ini. Saya mikir supir travel, nanti kalau ketahuan orang tuanya dimarahi saya itu kan. Jauh-jauh sekolahnya jadi supir, nggak usah sekolah bisa jadi supir kok, gitu ya. Akhirnya benar kami sampaikan pada anak ini malam-malam, sengaja cari waktu malam, tenang, itu di teras masjid itu. Biar dia kalau kesinggung bisa diredam lah. Itu. Karena cita-cita yang hanya segitunya. Yang lain-lain kan dokter, ya, jadi IT programmer, desainer, dia sopir driver, drivernya tapi yang driver itu. Nah, akhirnya, ayo Mas, kita ngobrol apa Ustaz? Ngobrol masa depan. Masa depannya siapa sih? Ya masa depan kamu. Loh, siapa punya masa depan Ustaz? Setelah capek di depan masjid, di teras, saya biasalah pakai bahasa hati kan. Saya lulus punggungnya itu kan ya. Saya tepuk-tepuk, kamu hebat Mas. Kalau besok kamu jadi supir travel bagaimana? Saya sudah deg, jangan-jangan marah itu kan ya. Ternyata yes itu kan. Loh kok yes kenapa? Itu cita-cita saya Ustaz dari dulu gitu ya. Iya gitu ya. Cuma bapak saya nggak sepakat gitu. Sip. Kamu besok jadi supir travel yang soleh. Siap, sekarang kamu ngapelin Quran semampunya, ya latihan membaca semampunya, pokoknya susu kamu lah, kamu besok driver. Terus beberapa waktu kemudian, ketemu dia lagi saya itu. Kan dia masih belum bisa baca tulis kan itu ya. Mas, di supir travel itu, di travel itu ada surat jalan. Itu ada tulisannya di situ. Kalau nanti kamu disuruh nganter ke Jakarta, kok keliru sampai Surabaya, rame itu nanti. Gimana coba jaraknya sekian ratus kilometer. Iya ya. Ya sudah itu kamu pikir. Kami nggak nyuruh baca tulis, nggak suruh belajar. 2 bulan kemudian bisa baca tulis. Dari mana dia belajar? Kami nggak tahu. Sebagaimana Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani di mana Rasulullah nggak tahu. Karena apa? Itulah kemauan dia, bakat dia akan mengejar, mencari semampunya dia. Kenapa selama di SLB, dari SLB nggak bisa baca? Karena dia fokus pada kelemahan itu. Ya, dia merasa nggak membutuhkan, tapi begitu sekarang kan membutuhkan kan, itu cita-cita saya, ternyata ada baca, aku harus bisa kan. Tadinya kalau WA saya itu mesti pakai voice note, kadang telepon, karena nggak bisa nulis, gitu kan. Akhirnya saya, Mas, nanti kalau WA jangan telepon, Ustaz itu repot kalau pas ada acara, diketiklah, ditulis, oh gitu Ustaz ya. Awal-awal tuh lucu banget tulisannya. Tapi saya apresiasi, nah gitu dong nulis, Ustaz jadi tahu. Padahal saya nggak paham juga kan, gitu kan. Ini. Terus lambat sekarang alhamdulillah, masya Allah, itu bahasanya sudah sebagaimana teman-teman yang lain. Inilah antara lain yang saya katakan tadi, ketika anak punya kekurangan, jangan fokus pada kekurangannya, fokus pada kelebihannya, kuatkan kelebihannya, maka kekurangannya akan terangkat ma'ruf saja. Ini yang terjadi dan ini salah satu santri kami yang kehebatan khusus dan yang lain pun juga sama. Kekurangannya mungkin ada di perasaan, ada di gerakan, tapi kami hanya fokus di kelebihan.
Ya, itu insya Allah Ta'ala mereka merasa terangkat dengan potensinya itu, merasa aku hebat. Dan alhamdulillah, ketika pertama masuk itu, mohon maaf, wajah idiotnya kelihatan, Ustaz. Kelihatan sekali wajah idiotnya. Bayangkan 16 tahun, kelas 4 SD, SLB lagi. Berarti selama itu, dia di SLB merasa anak sortiran. Anak yang nggak punya masa depan, anak bodoh, kan begitu kan? Tapi begitu ditemukan potensinya, aku hebat. Aku punya cita-cita, dan ternyata satu-satunya murid yang cita-cita paling mantap, ya anak ini. Yang akademis yang hafalannya banyak, ditanya masih bingung. Jadi apa mas? Bingung ya, antara jadi guru sama jadi dokter, gitu kan ya. Bingung, tapi ini mantap. Nanti ada ustadz kajian, misalnya ditanya, kamu pengen jadi apa? Lo langsung driver. Ini betul, nanti tanya lagi driver. Kita kumpulkan nanti driver lagi, nggak pernah berubah. Dan kemarin liburan, telepon saya, Ustaz, saya sudah 17 tahun, saya sudah punya KTP. Nanti saya mau kursus SIM, kursus montir, sopir, kursus driver, nyupir, dan nanti saya akan cari SIM. Dan ternyata sudah ditawari sama salah seorang ustadz tuh jadi supir pribadi. Kamu sekolah di sini, tapi nanti kamu dampingi saya ya, tapi jangan minta bayaran. Siap. Kamu pokoknya latihan nyupir, dampingi saya. Siap. Maka dia semangat banget untuk jadi supir tadi, mencari SIM tadi. Ini anaknya sudah itu 2 tahun yang lalu, berarti ini sudah lulus ya. Kan dari kelas 8 ya. Lulus SMP tapi secara de facto-nya dia lulus SD. Iya, jadi kemarin waktu ujian kemarin itu besar sendiri dia itu, temannya masih kecil-kecil SD kan, ya. Tapi kan cuma sehari 2 hari, ya. Jadi dia nggak apa-apa lah, cuma sehari 2 hari. Kalau tiap hari begitu kan malu dia kan. Nah, jadi statusnya adalah lulus statusnya sebenarnya de facto-nya kenyataannya itu lulus SD, tapi dia di kami anggap lulus SMP. Sehingga saya bilang nanti setelah ini kamu SMA. Seneng banget dia itu. Aku SMA, dengan padahal ijazahnya lulus SD. Itu antara lain. Nah, nanti SMA-nya dia ingin berkarya itu, ingin jadi driver. Karena SMA di kami itu, paginya itu harus berkarya mereka, karena sudah balik tadi. Dan nanti taklimnya itu malam. Malam sama pagi hari habis subuh. Nah, nanti menjelang pagi hari sampai siang, sampai sore mereka berkarya. Karena sudah bukan anak-anak lagi. Itu ya, itu di kami. Maka anak ini nanti aku SMA jadinya Ustaz, tapi aku nanti paginya nyopir boleh nggak? Ya sangat boleh. Yang penting malam-malam nanti taklim di sini belajar. Itu antara lain satu kisah anak kami ya. Dan alhamdulillah kami mendampingi 2 tahun ya. Akhirnya dia betul-betul menjadi orang yang sangat bermanfaat di pondok kami. Sehingga kalau dia pulang repot itu. Jadi kami nggak ada musrif. Ternyata ketika anak-anak sholat subuh yang bangunin dia tanpa kita suruh itu, karena empatinya begitu tinggi tadi. Begitu dia pulang izin, wah pada telat semua itu sholat subuhnya. Gitu. Jadi kami tanpa musrif itu. Berarti kan betul-betul bermanfaat dia kan. Bermanfaat betul bagi kami. Kami betul-betul kerepotan ketika dia itu pulang. Nah ini antara lain salah satu kisah nyata ya, yang kami hadapi. Salah seorang anak yang memang lemah di berpikir, tapi ternyata dia adalah anak yang hebat. Ya. Tapi supir nggak saya masukkan sini Ustaz. Ya, jadi itu untuk tersembunyi aja lah ya, perawat, relawan, ya, customer service manager, pelaksana lapangan ini cocok untuk dia. Ya, ini. Kemudian ada lagi, kami juga punya murid seperti ini Ustaz. Lemah di perasaan Ustaz. Lemah di perasaan. Masuk ke kami itu usia 9 tahun. Saya tanya pada ibunya, kenapa Bu kok nggak sekolah dari dulu, kok baru 9 tahun itu disekolahkan? Bukan kami nggak mau menyekolahkan Ustaz. Ketika dia sekolah, itu kalau dia yang nggak kerasan, ya gurunya yang nggak betah. Dengan itu 2 kemungkinan, sampai kami keluar Jawa, sampai ke Jawa Timur, nggak ada sekolah yang mau terima dia. Memangnya kenapa sih anaknya? Saya tanya. Ternyata ketika saya tanya, itu speed delay. Ngomongnya itu nggak jelas, pelo. Dan mentalnya masih persis seperti TK, padahal usianya 9 tahun. Ya ini, 9 tahun. Akhirnya kami terima, ya ini Bu, mohon maaf Bapak Ibu, karena anak ini mentalnya masih mirip TK, bukan kami merendahkan Ananda. Ananda anak hebat. Untuk observasi awal, gimana kalau anak saya masukkan TK? Bayangkan, 9 tahun saya masukkan TK. Sementara yang tadi, ya, yang harusnya SD dimasukkan
SMA, SMP. Ya memang sesuai dengan karakter. Walaupun usianya 9 tahun, tapi ternyata mentalnya masih TK. Saya masukkan TK, nyaman dia itu. Sama anak-anak kecil itu nyaman banget itu kan. Maka guru-guru TK yang saya suruh mengobservasi. Ayo kita observasi. Yang pertama, deteksi awal kelemahannya di mental, ya, yaitu di perasaan. Anaknya tuh cuek, ya, nggak pedulian, ya, kadang-kadang teriak sendiri. Berarti kan perasaannya lemah. Ayo kita gali yang lain. Insya Allah di dua sisi ini ada kelebihan. Akhirnya setelah berjalan kurang lebih 1 semester, jadi kami observasinya 6 bulan itu anak ini. Laporan dari guru TK-nya, jadi guru TK-nya bilang begini, ketika bulan Ramadan, saya pernah menyuruh anak-anak suruh cerita tentang Ramadan, entah mungkin sholat tarawihnya, entah mungkin ketika dikunjungi kakek nenek atau berkunjung ke saudara, semua cerita, Ustazah aku gini cerita. Dia karena speed delay, akhirnya ceritanya diganti dengan tulisan. Ya, walaupun tulisannya belum bagus. Apa yang dia tulis, karena itu adalah temanya Ramadan, dia menulis ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, komplit sampai terjemahannya, harokatnya sampai kepada pembatal-pembatal puasa lengkap, nggak salah. Ini TK padahal itu kan. Nah, terus lagi ustazahnya laporan. Nah, Ustaz, kemarin itu saya ngajar pelangi, ya, dalam bahasa Arab. Ya, saya tuh lupa warna ungu itu bahasa Arabnya apa, lupa saya, qadarullah. Ya namanya guru nggak kurang akal ya. Saya pura-pura ngetes, gitu ya. Ternyata dia yang jawab, gitu ya. Padahal belum diajari itu. Nah dari situlah akhirnya kami menemukan bahwa dia tuh cerdas di pikiran. Akhirnya kami konsultasi, diskusi dengan orang tuanya, apa yang dilakukan di rumah. Ternyata di rumah tuh tulisannya banyak sekali. Ayat-ayat Quran itu sampai dia hafalkan, banyak sekali disampaikan ke saya. Mohon itu di clipping, di jilid gitu, Pak. Akhirnya kesimpulan kami adalah cerdas. Nah, terus kemudian kekurangannya ini ditaruh di mana? Ternyata kekurangannya itu ditaruh di sini lagi. Nah, ini anaknya itu kalau naik tangga agak takut, gerakannya kurang lincah, tapi cerdasnya Masya Allah. Ya, ini anak brilian. Ya, sekarang sudah kelas 8. Ya. Itu dulu masuk 9 tahun ya, kami taruh TK, setelah 1 semester langsung melonjak kelas 4 karena selesai. Kamu hebat, kamu anak pinter, itu selesai. Akhirnya langsung kelas 4 waktu itu. Nah sekarang alhamdulillah sudah kelas 8 dan sudah bisa belajar sendiri, nggak perlu diantar orang tuanya sejak kelas 4 SD, kelas 6 SD, mohon maaf. Nih. Nah ini jadi anak brilian. Nah contoh ketika saya ngajar tentang akhlak albir, kalian tidak akan dikatakan berbuat baik kecuali telah menginfakkan apa yang terbaik yang kalian miliki. Dia langsung baca dalil, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kemudian mengambil mushaf, dibuka, ini Ustaz dalilnya. Itu tidak sekali, berkali-kali. Luar biasa itu. Saya tanya, kamu sudah hafal berapa juz? 8 juz Ustaz. Padahal guru kami itu yang 3 juz saja nggak ada. Dia menghafal 8 juz. Cuma ustadznya cuma setoran aja yang diterima. Dia ngapalin sendiri. Karena dia menikmati di situ. Menikmati sekali. Jadi akhirnya kami diskusi lagi dengan orang tuanya. Kira-kira besok gede jadi apa? Nanti sekolahnya di mana? Itu sudah dibahas sampai sekarang. Oh berarti nanti SMA-nya ini. Besok kuliahnya ini. Walaupun saat ini belum tuntas itu apa namanya recovery-nya, tapi yakin bahwa kelak dia akan menjadi ini ahli ilmu, ya, menjadi peneliti, penulis, saintis, dan peran-peran lain yang terkait dengan berpikir dengan logika dan tidak banyak bertemu orang. Ini anak kami, ya, yang alhamdulillah sekarang masih di kami, yaitu kelas 8, anak brilian. Cuma karena perasaannya lemah, kesannya itu cuek sama orang. Kalau teman-temannya menamai dia itu anak yang sibuk dengan dirinya sendiri, ya, sibuk dengan dirinya sendiri, jadi cuek gitu kan, empatinya kurang, tapi cerdasnya Masya Allah. Nah ini anak brilian, dan ternyata anak seperti ini itu
Ternyata ibunya itu sudah kemana-mana, ke psikiater, ke psikolog, sering disebut dengan anak autis katanya. Kami baru tahu, oh ini autis ya. Karena kami nggak sepakat dengan label itu. Setiap anak hebat gitu kan ya. Yang saya juluki ya ini anak brilian sudah, bukan autis. Ini ya, kami tetap nggak sepakat karena sudah ini kami ketahui mereka punya kelebihan. Ya, autis itu hanya dilihat kekurangannya. Ini. Nah, kemudian ada lagi. Ya, ini juga murid kami, Ustaz. Ya, dia lemah di perasaan kayak tadi, tapi ternyata fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Nggak mau masuk kelas, gerak terus. Bisa jadi mirip-mirip anak tadi. Bisa jadi ya. Nih, nggak mau tenang, ganggu orang. Kaca juga pecah berkali-kali. Ini ya. Ini kadang-kadang jidat temannya itu berdarah dilempari sama batu sama dia. Ini ternyata kelemahannya ini ditambahkan di kecerdasan, di berpikir. Ketemunya seperti ini. Ini adalah anak kuat yang cerdas. Ini. Nah, anak ini itu empatinya lemah. Kalau yang pertama brilian tadi itu fisiknya nggak begitu banyak mengganggu. Kalau ini banyak mengganggu. Gerak terus. Ya, sehingga oleh ibunya di rumah itu tidak boleh makan coklat, juga tidak boleh banyak minum gula. Ya, sebab itu adalah sumber energi karena dianggap anak ini kelebihan energi. Itu sampai begitu, itu terapi dari psikolognya kayak gitu. Kami juga nggak tahu itu. Pokoknya setahu kami dia anak hebat, begitu saja selesai. Kalau saat ini belum tampak, insya Allah nanti besarnya akan kelihatan. Sehingga kami membimbingnya ya mengalir saja, menikmati saja. Nah, akhirnya ini adalah anak yang menjadi arkeolog. Ya. Kenapa arkeolog? Kalau ketemu banyak manusia sering menyakiti, maka ketemunya ya batu, fosil. Ya silakan kalau mau dipukuli terserah. Ya. Pertambangan gitu ya, ketemunya di hutan-hutan sana, pemborong bangunan kalau membantingi semen ya silahkan gitu kan. Dan ternyata dia sukanya di sini. Ketika ada pasir, pasti dia akan pegang pasir itu. Ketika ada orang, ada tukang bangun rumah, dia pasti bantu di situ. Sudah bawaannya ke sana memang. Itu sudah mendorong ke sana bakatnya ke yaitu terkait dengan ahli-ahli bangunan seperti itu, produsen dan sebagainya. Ini anaknya masya Allah itu. Jadi sampai kan keluarganya keluarga pendidik itu sampai bilang kok ada ya sekolah menerima kamu, sampai begitu. Tapi memang mengganggu betul memang. Dan gara-gara dia anak keluar itu ada gitu ya. Tapi kami tetap pertahankan dia, mau dia mau sekolah, yang keluar juga hak dia keluar kan. Itu kami seperti itu. Sering kami itu menerima anak hebat, kemudian ada anak yang keluar karena mungkin merasa terganggu, itu hak dia. Ya kalau kami emang gua pikirin gitu kan. Ya terserah keluar tuh hak kamu, hak orang tua, dia masuk juga, dia juga pingin belajar, kami nggak mengeluarkan.
Nah, sehingga bisa kita katakan, oke lah, anak ini mungkin tidak bisa memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup, tapi setidaknya dia bermanfaat, semoga ya, bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bukan ini manfaat, sama kan? Khalifah kan ini kan ya, sama. Ini antara yang kami buat takjub lagi. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sungguh tidak akan pernah sia-sia apa yang pernah Engkau ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Dan perlu kita ketahui ayah bunda semuanya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan produk gagal. Sepakat? Ya. Apapun keadaan anak kita, itulah ciptaan sempurna. Tugas kita bukan meratapi kekurangannya, tapi kita diperintahkan untuk menggali kelebihannya. Yang itu kita kuatkan, maka insya Allah kelemahannya akan terangkat dan dia akan hidup bersama dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah, kira-kira kalau ada anak ABK seperti ini, seperti yang saya katakan, itu bagusnya masuk sekolah yang umum atau sekolah SLT? Kira-kira pendapat Bapak Ibu semuanya mungkin bisa jadi masukan. Kalau menurut saya mending ke sekolah umum. Kenapa? Karena dia akan merasa bahwa aku juga seperti temanku yang lain. Tapi kalau dimasukkan sekolah khusus, ya, maka nanti juga komunitasnya juga itu, kemudian dia juga merasa bahwa aku beda dengan yang lain, itu justru akan memperparah kondisinya. Itu yang saya sebut fokus pada kelemahan. Maka akhirnya alhamdulillah, kalau kita menerapkan konsep karakter nagawiyah, maka secara otomatis ya, sekolah kita nanti akan menjadi sekolah apa? Inklusi. Walaupun kita nggak tulis itu, karena setiap anak hebat, gitu kan. Kita punya metode apa untuk mendidik mereka. Walaupun kita mungkin bukan ahli di bidang psikologi, tapi kita secara fitrah bisa mendidik mereka apapun kondisi anak-anak kita. Nah, inilah antara lain tentang anak berkehebatan khusus. Ini ada juga yang anak super genius. Ya, ini ada juga anak yang mungkin super kuat, Samson. Ini ya, ini anak, dan di total semuanya adalah sama rata 170. Ini mungkin yang disampaikan untuk sesi ketiga ini. Nanti insya Allah setelah asar kita sampai jam 21 malam nanti. Nanti setelah ini insya Allah kita akan membahas tentang cara memetakan bakat, ya secara firasah maupun dengan menggunakan asesmen. Ya, yang jelas sebagaimana perkataan Ibnu Katsir ya, di surat tafsir tentang surat Al-Rum ayat 30 tadi fitrah. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan fitrah secara sama rata di antara semua makhluknya sebagai pembawaan yang lurus. Tiada seorang pun yang dilahirkan melainkan dibekali dengan pembawaan tersebut, dan tiada perbedaan di antara mereka, di antara manusia dalam hal itu. Inilah antara lain yang saya jelaskan tadi. Ternyata hasil observasinya terbukti mereka itu sama. Ya, mereka semua adalah hebat. Ini intinya terkait dengan anak hebat. Nah, nanti setelah ini insya Allah kita akan bahas tentang bakat itu apa dan cara memetakannya bagaimana. Namun sambil mengisi waktu longgar, ya Ustaz dan Ustazah semua bisa mengisi asesmen, ya asesmen. Nah di sini, nah nanti diisi, hasilnya di download, ya, bentuknya PDF, nanti kita baca. Jadi ini adalah versi asesmen, nanti ada versi firasat. Jadi nanti kita bandingkan, ya. Silakan mungkin dalam waktu-waktu sambil menunggu, ya, bisa ngisi ada 40 pertanyaan, nanti dijawab di situ. Itu produk kita, ya, itu punya kita di tafsirbakat.com. Nanti kita bahas bersama-sama bagaimana cara membacanya. Ya, demikian.
bishawab ya. Sambil menunggu waktu asar kita lihat sejenak ya, kita mulai lagi nanti setelah asar sampai maghrib, setelah itu setelah isya sampai jam 21 jam malam. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan materi-materi ini ya, semoga bermanfaat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan untuk istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.